Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih terhadap Bapak Ibu Guru, khususnya dengan Kepala Sekolah SD Negeri Banggaden, Bu Nur Suharse. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini bisa hadir. Dan untuk semua teman-teman, hari ini saya meminta waktunya sebentar karena di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya di pembelajaran PKG, khususnya PJK. Di sini saya membuat apa itu RTL, yaitu rencana tidak lanjut, itu tentang tugas akhir saya. Mudah-mudahan dimulai dari bulan September, insya Allah akan berakhir di awal Desember. Insya Allah nanti mudah-mudahan lancar dan tidak ada kendala dan halangan apapun. Terima kasih lagi untuk hari ini bisa menyempatkan hadir untuk saya mempresentasikan tentang asiknya bermain tradisional dalam olahraga model pendidikan gerak. Di sini saya ambil dari permainan tradisional, yaitu berupa permainan bakiak. Namun untuk permainan tradisional itu nggak hanya cuma bakiak. Sebenarnya anak-anak SD kita itu sekarang itu minim sekali dengan adanya permainan-permainan tradisional yang seperti dulu waktu saya pribadi, waktu saya masih duduk di sekolah dasar, itu juga masih dalam melakukan atau permainan tradisional. Di sini saya juga akan insya Allah kedepannya saya akan mengapresiasikan kepada anak-anak tentang pelajaran tradisional tersebut. Oke. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah pendidikan gerak adalah salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang diarahkan untuk membantu anak mengembangkan gerakan-gerakan dasar, khususnya untuk siswa sekolah dasar. Keterampilan dalam berolahraga dan aktivitas fisik seumur hidup. Dengan demikian, jika kompetensi gerak dasar anak tidak dikembangkan, mereka cenderung kurang mampu menggunakan berbagai keterampilan olahraga dan permainan pada usia anak-anak dan remaja mereka. Bahkan di sini sekarang anak-anak itu lebih sering kali untuk memainkan gadget ya, daripada untuk permainan tradisional. Salah satunya yang saya ambil di bagian dalam hal ini melalui permainan tradisional bagian peserta didik dapat melatih kekompakan anak seperti kemampuan berjalan cepat dengan bersamaan, terus mengkoordinasikan gerak tubuh, koordinasi antara gerakan melangkah dan mengayunkan tangan dengan anak, melatih keseimbangan dan kelincahan anak. Tidak hanya itu, melalui permainan bagian ini peserta didik juga dapat mengetahui tentang permainan tradisional yang ada di negara kita ini, serta dapat melestarikan budaya bangsa dalam permainan tradisional. Di sini untuk permainan tradisional bagian tersebut sangat minim sekali, dimanapun tempat berada, di SD manapun juga akan jarang sekali akan diadakan, karena anak-anak sekarang itu ya beda dari zaman kita atau zaman bapak ibu guru dulu, karena sudah zamannya zaman orde baru atau orde milenial. Lanjut, untuk tujuan pembelajaran tersebut adalah nomor 1, memfasilitasi minat peserta didik berolahraga di sekolah. Yang kedua, membuat kegiatan aktivitas gerak peserta didik lebih baik. 3,
mendukung pertumbuhan gerak dan perkembangan gerak peserta didik. 4. Peserta didik bisa mengetahui tentang permainan tradisional yang ada di negara kita. Untuk yang kelima adalah mengajak peserta didik untuk melestarikan permainan tradisional. Maaf, ini mungkin saya keliru tadi nomornya, ini 4. Ini yang saya maksud 6 ya. 6. Menanamkan pembelajaran P5, yaitu profil belajar Pancasila. Itu tujuannya untuk pembelajaran permainan tradisional ini. Untuk lanjut, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tingkat tujuan peserta didik atau peserta. Untuk capaian, dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minatnya terhadap olahraga di sekolah. Bersama KBS dan peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan terkait permainan tradisional yang dilaksanakan. Menanamkan dan menanamkan sikap bertanggung jawab dan membangun kerjasama peserta didik. Capaian yang langkah-langkah dalam membuat kegiatan aktivitas gerak peserta didik, kita di sekolah bersama KBS sekolah kita mengadakan olahraga tradisional, yang mana di sekolah kita ini mengambil permainan tradisional, permainan Dayak. Kemudian kita memfasilitasi bagaimana mereka bagaimana mereka akan melakukan kegiatan tersebut, seperti menyiapkan peralatan, memilih tempat, dan salah satu peserta didik membariskan teman-temannya itu nanti untuk yang kelas atas, yang kelas 4, 5, 6. Kemudian bisa untuk memimpin doa dulu atau memimpin pemanasan. Terus selanjutnya, setelah itu peserta didik melakukan permainan tradisional Dayak. Tentu dalam pembelajaran ini guru tetap memberikan pengawasan dan pertimbangan, mengingat murid SD masih perlu bimbingan. Diharapkan untuk dengan diberikan permainan tradisional ini, anak didik bisa aktif bergerak dan bisa mengenal budaya bangsa kita, dan juga peserta didik belajar bertanggung jawab atas kelompok yang mereka buat bersama. Itu yang langkah-langkah. Terus berikutnya hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Untuk tiap tujuannya adalah meningkatkan gerak peserta didik dan juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, serta penerapan gaya positif atau gemar berolahraga di sekolah. Ya. Kegiatan ini dilakukan saat pembelajaran PJOK di sekolah. Di sini guru mengambil saat jam pembelajaran PJOK, dan dengan peserta didik dimulai dari kelas atas yang saya ambil di sini. Untuk pertama adalah kelas 4. Dan kegiatan tersebut ini adalah untuk setiap pertemuan, jam pertemuan ini, sekali pertemuan adalah 3 JP, atau 1 JP-nya adalah 35 menit kali 3. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini yang kita harapkan, sehingga kita harapkan seperti ini. Ini yang capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Oke, lanjut untuk struktur, program, dan mitra. Di sini di dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang, untuk jenjang sekolah dasar,
dapat mengkombinasikan kelas atas dan kelas rendah. Memang yang akan terlibat penuh adalah kelas 4, tetapi agar program ini berkelanjutan maka dianggap perlu melibatkan kelas atas, maksudnya kelas atas lainnya kelas 5, 6, dan kelas bawah 1, 2, 3. Minimal kegiatan berkolaborasi juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar, fundamental, dan movement dalam beberapa kegiatan. Juga kita akan melibatkan warga sekolah seperti penanggung jawab, khususnya di sini adalah kepala sekolah Ibu Nur Suhasid, dan pemerkasa kegiatan guru PJOK, fasilitator juga guru PJOK, dan komunitas belajar sekolah, di antaranya guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, setara guru serta guru maba yang guru agama yang ada di sekolah kami. Jadi semua terlibat nanti dalam peran tersebut adalah untuk struktur program dan mitra. Lanjut. Untuk kapasitas yang kita miliki di sini, mohon maaf ini sedikit agak kurang jelas karena kenapa juga mungkin background saya ya yang kurang terang. Tapi tetap saya akan menjelaskan di sini kapasitas yang dimiliki di SD Negeri 2 Gaden ini. Satu adalah modal manusia. Modal manusia adalah yang pertama kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua murid. Yang nomor 2, model fisik, halaman sekolah kita dan lapangan desa yang selalu saya gunakan pada saat pembelajaran. 4, modal lingkungan, itu adalah di tempat kita sudah termasuk udara bersih. Lingkungan misalnya di sini adalah lingkungan pedesaan, walaupun ke jalan tapi nggak jalan raya, itu masih bisa dikategorikan adalah untuk lingkungan yang bersih, udara yang bersih. Untuk modal finansial kita berpacu dengan dana BOS. Nah, BOS itu nanti kita misalkan ada alat khususnya nanti untuk pelajaran ini yang bagian atau yang lain juga, nanti misalkan ada alat yang rusak yang apa, kita bisa untuk mengajukan kepada pengurus BOS. Lanjut, rencana evaluasi. Di sini saya menyusun rencana untuk mengumpulkan atau mengolah dan menganalisis data dan evaluasi ya. Di sini evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik rekan sejawat dan orang tua murid. Yang rencana evaluasi yang terakhir ini adalah melakukan survei untuk mengatur tingkat kepuasan murid dalam pembelajaran nanti, sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program telah tercapai. Kita ambil dalam permainan tradisional yaitu bagian. Kemungkinan untuk tantangan yang ada di SD kita ini, SD Negeri 2 Gaden adalah satu, saat cuaca tidak bagus atau saat terjadi cuaca buruk, hujan atau panas terik, kegiatan dapat ditunda untuk yang dilaksanakan saat atau minggu berikutnya. Misalkan nanti, hari ini cuacanya nggak mendukung, daripada nanti ada hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan kepada anak. Ini untuk saya untuk menunda kegiatan tersebut akan saya kembali untuk melaksanakan di minggu berikutnya.
Lanjut untuk kegiatan sekolah yang bentrok itu adalah kemungkinan keadaan ini sering saya temukan mengingat selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Contohnya seperti ini kata kemarin saya kegiatan untuk denominasi PKB PJK ya, maaf ini agak belepotan. Itu saya tatap muka di SMK Negeri 3 1 minggu untuk dan ini mohon maaf kepada semua guru rekan yang mana tidak bisa mendampingi kemarin itu adalah pemilihan itu adalah sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Terus di sini kemungkinan tantangan adalah alat rusak peralatan yang sekolah miliki seperti alat bagian rusak sehingga agar kegiatan permainan bagian ini bisa terlaksana perlu yang saya katakan tadi adalah penundaan dan dilaksanakan di pembelajaran itu. Oke, yang terakhir adalah itu tadi terima kasih atas waktunya lagi saya ucapkan kepada guru. Namun sebelum saya akhiri untuk presentasi saya di hari ini, mungkin ada perlu ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan, monggo. Ya, monggo Pak Arif. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Patwi sangat menarik ya, sangat menarik bahwasanya kegiatan bakia atau kegiatan olahraga secara tradisional akan dilaksanakan atau diaplikasikan di sekolahan kita ya. Kemudian apresiasi untuk panjenengan. Kemudian mungkin saya yang kurang jelas atau seperti apa mungkin bakia ya Mas Ania ya Pak Patwi. Bakia itu kira-kira untuk pesertanya atau anggotanya itu per regu itu berapa ya? Kalau misalkan minimal berapa yang mau direncanakan oleh Pak Patwi? Seperti itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Pertanyaan yang bagus. Ini yang ditanyakan pokoknya berapa minimal untuk yang makan gitu ya. Di sini kita ambil paling minimal satu kelompok ada 3 anak minimal. Ya kalau 2 nanti kurang lebihnya kurang ya agak terlalu kurang hambatan atau tantangannya kurang gitu. Jadi kalau 3 anak kita anak akan itu yang saya jelaskan tadi bisa melakukan untuk kerjasama yang diambil kerjasamanya dan dalam langkah-langkah ya ada tantangan seperti itu minimal 3 ya minimal 3. Namun juga tidak harus anak-anak besok juga bisa untuk kita lakukan dengan teman-teman juga biar supaya anaknya juga demikian lebih semangat lagi ya Bapak Ibu kita melakukan maksud saya nggak bisa seperti itu Pak Arif ya saya jelaskan. Baik, terima kasih. Ya, mungkin itu ya yang saya lakukan di sini untuk materi saya adalah permainan tradisional yaitu dalam tema asyiknya permainan tradisional dalam Ramadan. Terima kasih untuk atas waktunya. Sudah. Oke. Monggo Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebetulnya sangat menarik ya untuk permainan tradisional dalam olahraga kita terapkan di sekolah kita.
Yang jadi pertanyaan gini Pak Patwi, untuk permainan bakyak itu apakah bisa dilakukan sama anak-anak khususnya kelas 1 nggih. Kalau semisal kelas ke atas, kelas 4, 5, 6 kemungkinan untuk keseimbangan dan kerjasamanya sudah mampu. Nah, apakah bisa untuk kelas 1 itu diajak keseimbangan dan kerjasamanya dalam kelompok seperti itu. Biasanya kalau untuk kelas 1 itu agak susah, agak sulit. Nah, yang saya tanyakan seperti itu Pak Patwi. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Apakah bisa atau efisien itu ya? Ya. Kelas 1. Di sini